kemarin perjuangan, terus pembentukan Pancasila, terus sidang BPUPKI, sudah ya? Sidang BPUPKI yang kedua, yang itu Pancasila, itu kemarin sudah. Oh, kamu sana ya? Sekarang yang akan kita bahas itu adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Apa? Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, Pancasila itu bisa menjadi ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi adalah identitas ya, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kalau misalnya nih, teman-teman di sini pergi ke luar negeri ya, misalnya besok pergi ke luar negeri. Nah di situ kita kan sebagai pendatang, kita dari Indonesia. Nah kita pergi keluar, ketika ditanya nanti ideologi bangsa kamu apa, dijawabnya apa? Ideologi kamu apa? Pancasila. Iya, Pancasila. Berarti Pancasila itu bisa menjadi ideologi bangsa yang di sini berisi apa? Jadi Pancasila sebagai ideologi bangsa berisi cita-cita dan budaya dari seluruh bangsa Bentar ya. Indonesia. Iya, jadi Indonesia itu kan banyak budayanya. Nah, tapi nanti bisa disatukan dalam Pancasila. Ya, karena Pancasila itu mengandung banyak nilai-nilai sosial. Contohnya, yang pertama sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bangsa Indonesia itu wajib memiliki kepercayaan, ia mempercayai adanya Tuhan gitu. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia kemarin? 6 atau 7? Ada 6. Apa aja? Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Iya, ada. Jadi ada 6 itu yang diakui di Indonesia. Itu dari sila pertama. Terus sila kedua, keadilan sosial. Sila kedua yaitu keadilan, itu sila kelima. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita sebagai makhluk sosial itu harus berbuat baik dengan sesama manusia, bukan cuma manusia, nanti bisa dengan lingkungan, dengan masyarakat gitu. Jadi dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Pancasila itu mengandung cita-cita ya, cita-cita dan budaya dari seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka atau dinamis. Dinamis itu terus mengalami perkembangan, jadi dia tidak tetap tapi terus bergerak. Maksudnya, maksudnya apa sih? Maksudnya di sini adalah Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Sekarang tahun berapa? 2025. Pancasila itu lahirnya tahun berapa kemarin? 1945. Iya, 1945. Jadi Pancasila itu kan lahir itu di tahun 1945. Tapi sekarang di tahun 2025 berarti sudah 80 tahun ya, sudah 80 tahun. Pancasila itu masih bisa digunakan di zaman sekarang apa ya?
Masih ya. Berarti itu merupakan salah satu bentuk dari sifat Pancasila, yaitu ideologi yang terbuka, dia dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman. Tuh. Dan sekarang nilai-nilai Pancasila itu memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia ya. Menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Masih bingung? Ya. Tidak ya. Selanjutnya itu kita masuk ke makna sila dalam Pancasila. Ada makna sila di dalam Pancasila. Terus dulu sila pertama. Sila pertama itu adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa? Maknanya dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Makna itu arti atau pengertian. Berarti ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang bisa jawab? Oh sini, di depan ya. Di depan dulu ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti gimana ya? Yaitu negara Indonesia mengakui adanya Tuhan. Berarti kita sebagai rakyat Indonesia harus mempercayai adanya Tuhan dari 6 agama yang ada. Kita boleh memilih sesuai dengan hati nurani kita, dengan keinginan kita ya, dari hati nurani. Itu negara Indonesia mengakui adanya Tuhan. Nah berarti ketika nanti ada 6 agama yang berbeda-beda, kita harus apa? Saling yang bentar, kakak sambil ingat namanya ya. Namanya Zakia. Ya. Zakia. Aku biasa. Jadi negara Indonesia itu berarti kita ideologi saling menghormati. Apa? Ada yang tanya kak? Ya, gimana? Ideologi itu artinya ideologi adalah kepercayaan kita atau identitas diri. Ambisi itu bukan, ideologi itu lebih kayak ke pemikiran dan juga identitas kita gitu. Ciri dari kita itu Pancasila, ideologi bangsa, ciri bangsa Indonesia. Duduk di depan, biasanya di depan. Ayo. Biasanya duduk di depan. Siapa namanya ya? Kaprian ya? Ya biasanya Rendra di depan, mulai maju di depan. Terus sila yang kedua. Tadi sila pertama, sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan Kak, aksanya dinaikin ya. mau dinaikin? Boleh. Ini kan. Sila sebagai jalur Dah. bangsa Indonesia berfungsi untuk Maknanya apa di sini? Kamu sakit? Oh, sebentar. Oke. Mau jaket nggak? Kedinginan ya. Segini? Atau mau naik lagi? Oke. manusia. Iya, maknanya apa? Ayo Zaki mau menjawab. Makna dari sila yang kedua.
kemanusiaan yang adil dan adil, ya, dan Adil. dan yang mempunyai adab, boleh, itu juga boleh jadi jawabannya. Intinya kalau yang sila kedua ini adalah manusia harus bersikap yang tadi adil dan memanusiakan manusia. Ya, jadi ini berasal dari hati nurani, ya. Jadi hati nurani kita kan kita sebagai manusia kita ingin diperlakukan selayaknya ya sebagai manusia, gitu ya. Nah, begitu juga kita kepada teman, kepada orang lain, kita juga harus memanusiakan mereka dengan baik, dengan perilaku yang adil dan juga memanusiakan selayaknya kita memanusiakan diri kita, gitu. Jadi intinya itu di sini bersikap adil dan beradab, itu ya, selayaknya manusia. Terus yang ketiga, sila ketiga apa? Persatuan Iya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, ini kemarin di dalam sidang BPUPKI, ini sidang yang kedua ya, sidang BPUPKI. Indonesia itu bentuk negaranya negara apa? Negara kesatuan. Iya, negara kesatuan. Nah, yang jawab itu namanya Linda ya? Iya, kamu ganti namanya. Iya. Naya. Panggilannya Naya. Iya. Naya sama Linda. Naya. Terus Linda. Indonesia itu adalah negara persatuan. Makna Indonesia, kita itu negara persatuan, negara kesatuan. Kesatuan. Ya, jadi walaupun banyak pulau, walaupun banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa, banyak banyak adat, banyak ciri khas rumah, terus banyak rasa-rasa makanan, banyak tarian, banyak lagu daerah. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Nah, kata sebagai negara apa? Oh, kurang ya? Negara. Maaf ya, negara kesatuan. Berarti kita sebagai negara kesatuan harus bagaimana? Maknanya, sebagai negara kesatuan, berarti sebagai bangsa Indonesia, kita kan bangsa Indonesia, maka wajib bagi kita untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Kan tadi ada banyak bahasa pemersatu kita apa? Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Terus lambang atau simbol yang mempersatukan kita apa? Pancasila. Boleh, nanti ada lambangnya ya. Terus Bhinneka Tunggal Ika. Terus burung Garuda. Terus ada juga yang di sekolah yang berkibar. Bendera Indonesia. Bendera Indonesia warnanya merah putih. Itu bagian dari simbol pemersatu bangsa tadi ya. Dan kita harus menjaga itu ya tadi. Terus yang keempat, sila keempat, ininya apa? Rakyat yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan
dan permusyawaratan permusyawaratan perwakilan rakyat yang mengikuti dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya apa? Makna dari sila keempat adalah rakyat itu kan banyak ya, rakyat banyak dipilihnya oleh banyak orang atau oleh satu orang? Oleh satu orang. Berarti satu orang itu harus bagaimana biar semuanya itu bisa mencangkup, bisa apa ya? Misalnya gini, satu kelas ya. Satu kelas itu kan ada banyak orang. Nanti dipilih satu ketua kelas yang akan mewakili satu kelas. Berarti satu ketua kelas itu harus ya. Pancasila kan merupakan nilai-nilai dan cita-cita yang digali dari nilai luhur. Iya. Pancasila merupakan ideologi komunisme apa terbuka? Ini terbuka. Komunisme itu berbeda dengan Pancasila ya. Pancasila itu kemarin sudah dibahas di awal pertemuan. Pancasila itu lahir dari diri bangsa Indonesia. Ya masih ingat nggak? Yang dari kitab Negara Kertagama yang berbeda, yang Soekarno yang merumuskan Pancasila di tanggal 1 Juni itu kan berdasarkan ciri dari bangsa Indonesia, bukan dari bangsa lain, gitu ya. Komunis itu berbeda dengan Pancasila, ya. Pancasila itu ideologi yang terbuka. Oke, bisa dilanjut? Masih ada yang mau ditanyakan? Iya. Ya. Tadi sila keempat maknanya adalah berarti di sini maknanya Kalau ideologi terbuka itu diciptakan oleh negara bukan? ideologi terbuka diciptakan oleh negara. Maksudnya diciptakan dari negara bisa, bukan negara aja, tapi dari negara, dari pemimpin bangsa, terus dari rakyat Indonesia, gitu. Jadi kan ada di negara itu kan banyak orang ya, banyak unsur ya. Jadi bukan negara aja, tapi dari rakyat, terus juga dari pemerintahannya, dari tokoh pemimpinnya. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak? Enggak. Ya. Bisa dilanjut ya? Sila keempat maknanya adalah Indonesia adalah Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia berfungsi untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa itu. ya membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Iya itu betul. Lagi ngerjain kuis kah? Ya. Oh, Indonesia adalah negara demokrasi dan wajib menjalankan musyawarah di dalam setiap pengambilan keputusan. Oke, jadi makanya adalah Indonesia itu negara yang demokrasi, ya, negara demokrasi menjalankan kebijakan itu berdasarkan musyawarah. Makanya di Indonesia ada Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat. Ya, nanti mereka merumuskan kebijakan juga untuk kepentingan rakyat. Itu ya, itu yang makna dari musyawarah. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Berarti Pancasila itu berpendudukan ideologi ya? Gimana? Berarti Pancasila itu jadi kedudukan ideologi. Kedudukannya? Iya. Iya, ideologi. Jadi Pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, silanya apa yang terakhir? Sila kelima. Ininya. Kerakyatan Kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
sosial di seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti maknanya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan apa? Sejahtera. Ini ya, cita-cita kita itu tertuang dalam Pancasila. Salah satunya sila ke-5, di mana cita-cita kita adalah mewujudkan masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Dalam bidang Masih apa kuat aja? nggak? Dalam bidang apa aja yang diwujudkan?